السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا من عدم وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد من رفع عنه الملام، وعلى آله وصحبه وأحبابه وأنصاره وأتباعه ما تعاقبت الليالي والأيام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. Yang kita muliakan, ulama-ulama kita, guru-guru kita, semoga Allah menjagakan mereka, Allah berkahi kehidupan mereka, Allah berikan untuk kita manfaat dari sebab mereka. Yang kita muliakan orang-orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, khususnya jamaah kajian subuh di Masjid Al-Ansar, Pematang Sulur, ataupun yang menyaksikan melalui media sosial. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampunkan dosa-dosa kita, menutupi aib-aib kita yang banyak semenjak dari dunia hingga akhirat. Maka Allah berkahi kehidupan kita, Allah jagakan kita, Allah lindungi kita dan keluarga kita, dan Allah jadikan kita dan keluarga kita min ibadihis salihin, termasuk hamba-hamba Allah yang salihin, asy-syakirin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, di subuh hari yang mulia ini kembali Allah kumpulkan kita bersama. Mohon maaf beberapa minggu Al-Fakir tidak dapat hadir karena ada kegiatan. Namun hari ini alhamdulillah biiznillah subhanahu wa ta'ala kita melanjutkan kajian kita, yaitu dalam rangka kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asma'ullahul Husna, mengaji nama-nama Allah yang mulia. Dan juga saudara-saudara kita, tamu-tamu kita yang sedang mukim di masjid ya. Alhamdulillah. I'tikaf. Doakan semoga lancar, semoga dalam lindungan Allah, semoga diterima amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subuh hari ini kita akan mengaji nama Allah, yaitu Al-Ghani, halaman 501 pada kitab kita. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Berkata penyusun kitab kita ini, Ammuna wa syekhuna Muhammad Bakhit hafizahullah, semoga Allah jagakan beliau dan semoga ini menjadi keberkahan bagi kita semua untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Ghani adalah nama Allah yang ke-88. Al-Ghani artinya yang maha kaya. Maksudnya dialah yang tidak bergantung dengan selainnya. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu semua memerlukan Allah, sedangkan Allah maha kaya, tidak memerlukan siapapun juga, dan dialah yang maha terpuji. Al-Ghani itu
orang yang tidak menggantungkan dirinya kepada selain Allah untuk kita. Kalau Allah tidak tergantung dengan siapapun juga, tapi yang disebut dengan orang kaya yang dia tidak menggantungkan dirinya kepada selain Allah. Kepada makhluk dia tidak menggantungkan diri. Tidak ada nyusahkan makhluk, tidak ada nyibukkan makhluk. Dia hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut laisal ghina bil mal, bukanlah harta itu, bukanlah kekayaan itu ukurannya harta kata Nabi, walakinnal ghina ghinan nafs. Tetapi kaya itu bagi makhluk, bagi manusia adalah orang yang kaya hatinya. Nah, dari makna ini, kalau ada orang masih nak nyusahkan orang, masih hendak punya orang, walaupun zahirnya kaya, berarti miskin itu orang. Karena gawinnya nak nyusahkan orang cuman. Tak dengan orang ngambil, dengan punya orang sebagainya. Nah, guru kita. Fadhal. Jadi Allah Al-Ghani. Huwa ghaniyun amma siwah. Allah maha kaya dari segala selainnya. Allah tidak memerlukan siapa-siapa pun. Mustaghniyan amman siwahu. Wala yastaghni anhu siwahu. Aw yaftaqir ilaihi ma'adahu. Sedangkan makhluk semuanya memerlukan Allah. Ghani ini lawannya fakir. Kita ini semuanya fakir. Kenapa? Karena kita fakirun ilallah. Kita semua memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak bergantung dengan selainnya, baik pada zat atau pada sifat-sifatnya. Dan beliau Allah esa pada zat, esa pada asma'nya, esa pada af'alnya, esa pada sifat-sifatnya. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. Jika kalian dan seluruh orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, kafir kalian semua, فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. Sesungguhnya Allah dialah yang tetap maha kaya, lagi maha terpuji. Andai semua orang tak mau menyembahnya, dia maha kaya tidak berkurang setetes pun, sedikit pun daripada kekayaan dan kehebatannya dan daripada kerajaannya. Andai semua makhluk, kata Nabi, dikumpulkan dan semuanya taat menyembah Allah, juga tidak menambah kehebatan Allah, tidak menambah kerajaan Allah. Karena dialah yang maha hebat, dialah yang maha kaya, dan dialah yang maha segala-galanya. Sedangkan kita inilah yang ada lebih kurangnya. Kadang lebih, banyak kurangnya. Ya. Banyak kurangnya. Astagfirullahaladzim. Di dalam hadis Qudsi disebutkan firman Allah. Hadis Qudsi ini firman Allah. Tetapi tidak dimaktubkan di dalam Al-Quranul Karim. Disebut dengan hadisun Qudsiyun, hadis yang suci. Itu merupakan titah dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak Adam, andai kata orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian sampai hari kiamat, lau kana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, jin kamukah, manusiakah, semuanya, yang muda dan yang tua, yang merdeka, yang hamba sahaya, seluruh manusia dari awal penciptaan sampai hari kiamat berkumpul menyembah kepadaku, sedikit pun tidak akan menambah kerajaanku barang seberat biji sawi sekalipun. Setitik pun tidak ada nambah kerajaan Allah. Sebaliknya, barang siapa yang berjihad, mengekang hawa nafsunya,
maka manfaatnya kembali kepada dirinya. Jadi kita ini semuanya untuk kita lah. Kata ibadah untuk kita, semuanya untuk kita. Allah tidak memerlukan apapun dari kita. Tetapi Allah syakur, dia maha berterima kasih. Subhanallah. Dia yang memberi, dia pula yang berterima kasih. Ketika kita taat kepadanya, ketika kita beribadah kepadanya, dia syakurah. Allah maha membalas dengan kebaikan. Wahai hambaku, jikalau orang-orang yang dahulu sampai orang-orang yang akan datang, dari awal sampai akhir zaman, jinkah, manusiakah, semuanya berkumpul di satu halaman yang sangat luas. Dan semuanya memohon kepadaku, meminta kepadaku. Lalu tiap-tiap orang yang meminta itu, ku beri apa yang dia minta, maka hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun juga perbendaharaan yang ada di sisiku. Melainkan seperti berkurangnya air laut yang dimasukkan jarum lalu diangkat. Apa tidak ya? Kasnya cuma. Saking dahsyatnya yang tak terbatas kekayaan dan perbendaharaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini huwal an ala ma alaihi kan. Allah sebelum dia menciptakan alam ini hingga sekarang dia tetaplah Allah. Makanya dia bukan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupainya sesuatu pun juga. Kalau berkurang kan makhluk punya duit. Diminta bini, diminta anak, berkurang. Allah tidak berkurang sedikit pun perbendaharaan yang ada di sisinya. Ini termasuk di antara amalan. Kalau kita menyadari betapa kita banyak menzalimi orang, dan kita tak sempat minta maaf dengan orang tersebut, salah satu doanya adalah Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah dia, wa a'tihi min khazainika allati la tanqus, dan berilah dia daripada khazanahmu yang tidak pernah berkurang. Kita zalimi orang, tidak jelas lagi sudah terlalu banyak yang dizalimi. Itu doakan, semoga Allah mengampunkan mereka dan Allah beri mereka daripada khazanah Allah yang tidak pernah berkurang sedikit pun. Apabila kita berdoa kepada Allah dan permohonan kita belum dikabulkan Allah, secara hawa nafsu kita ni ngukurnya pakai akal, pakai nafsu, belum kabul juga yang aku hendak ni. Karena kita tu hendak sudah nentukan pula dewek, ya Allah, aku nak duit 1 miliar, nentukan pula dewek dah. Kita minta, kita pula ngatur. Lalu tak ada dapat. Janganlah engkau beranggap bahwa Allah tidak mau memberi. Allah bukan tidak mau memberi, asalkan kita minta dengan benar, Allah pasti memberi. Dalam Al-Hikam disebutkan dengan ungkapan umum, atau kama qala, kama yurid walaysa kama turid. Allah memberi kepada kita seperti yang dia inginkan, bukan seperti yang kita ngatur. Awak minta, masa awak pula ngatur. Sebagaimana Allah nak bagi kita, bukan seperti apa yang kita inginkan. Dan kita tahu Allah hakikatnya memberi kita, namun ada yang dalam bentuk yang langsung dengan keinginan kita, ada dalam wujud yang lain, diberikan kesehatan, dijauhkan daripada bala, dijadikan anak-anaknya soleh, taat, ataupun dirapelkan Allah nanti di negeri akhirat. Jadi salah satu bentuknya di antara 3. Allah pasti memberi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberi apa yang kita kehendaki. Tetapi waktunya Allah yang menentukan.
Ya Allah, aku naknya naik haji misalnya. Kata Allah, belum. Nanti ada waktunya kalau Allah sudah menentukan. Nah, tentukannya yang penting kita berdoa, bersungguh-sungguh, berikhtiar. Nah, karena Allah hanya berjanji untuk mengabulkan dan tidak berjanji untuk segera mengabulkan. Janji Allah kan, Udu'uni astajib lakum. Pintalah kepadaku, aku pasti mengabulkan. Tapi Allah tidak bilang langsung aku bagi situ. Tidak, ya. Yang kedua, kita mohon sesuatu kepada Allah. Tetapi apa yang kita minta ditukar Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Itu misalnya di jalanan. Di jalanan itu kita minta kepada Allah, ya Allah, temukanlah aku hanya jalan yang elok-elok saja. Ternyata jalan yang ditempuh malah bukan elok, malah payah. Lalu kita bilang, apalah Allah ni, aku mohon doa untuk jalan elok-elok, dapatnya jalan yang buruk. Padahal kita tidak tahu, andai kita dapat jalan yang elok, saking eloknya nafsu kita ngebut, tertumbur. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, ganti dengan sesuatu yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Itu dulu ada kisah dinisbahkan di antara kepada Sayyidina Luqman Al-Hakim. Ataupun terkait cerita hikmah, ada seseorang yang dia tertusuk paku. Lalu dia terhenti. Lalu dia mengeluh. Ternyata setelah nanti dia sampai, banyak orang yang dibunuh. Kalau aku tadi tak ada tertusuk paku, aku sampai di sini, secara adatnya aku pun kena bunuh juga. Gara-gara tertusuk paku tadi, terhenti, ternyata dilindungi Allah daripada yang lebih dahsyat lagi. Yang ketiga, kita minta sesuatu kepada Allah. Dan permintaan itu ditukarnya dengan tertolaknya bala yang akan menimpa kita. Ada bala sebenarnya yang sudah ditetapkan untuk kita. Tetapi yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Dengan takdirnya juga kita diselamatkan. Tapi dengan doa yang tadi kita mohon, tetapi diberikan sesuatu yang lebih baik lagi. Karena itu kita tidak boleh berpikir Allah tak mengabulkan doa kita. Itu salah satu sebab doa tak ada kabul. Kata Nabi, Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah sementara kamu betul-betul yakin Allah pasti mengabulkannya. Cuman dengan sabarlah. Nabi Ibrahim berdoa untuk dapat anak selama 70 tahun berdoa. Baru dapat Nabi Ismail alaihissalam. Awak baru seminggu, 2 minggu berdoa, dah ada kabul, berhentilah berdoa lagi. Dah, ya. Sekelas Nabi aja 70 tahun berdoa. Jadi berdoa itu sebenarnya adalah bukti penghambaan kita kepada Allah. Makanya doa mukhul ibadah, doa itu adalah mahkotanya ibadah. Di situ kita munajat, di situ kita menunjukkan kita ini hamba, lemah, fakir, hina, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Allah, Nabi berkata, Nabi bersabda, Allah murka jika hambanya tidak mau memohon kepadanya. Kalau anak Adam diminta terus marah, ya Allah sebaliknya kalau tidak ada diminta malah Allah marah. Artinya, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maksudnya perbendaharaan Allah cukup, terlalu banyak dan tak terbatas. Maka tidak mengurangi perbendaharaan Allah nafkah yang melimpah ruah pada siang dan malam. Apakah engkau tidak melihat
apa yang Allah berikan sejak Dia ciptakan langit dan bumi, maka semuanya itu tidak akan mengurangi apa yang ada pada perbendaharaan Allah. Tak terbatas. Kalau menurut ahli sejarah, ahli arkeologi, umur dunia ini bukan 1000-2000 tahun, jutaan tahun. Bayangkan jutaan tahun. Allah telah memberikan rezeki kepada hambanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kata Ibnu Athaillah, kamu sibuk lalu lupa ibadah, melupakan Allah, mengejar sesuatu yang telah dijamin untuk kamu. Ikhtiar boleh, bagus. Tapi jangan sampai melalaikan kita dari Allah, melupakan kita dari Allah. Sementara tugas kita, kata Ibnu Athaillah, kamu remehkan. Tugas kita apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya ini dulu. Melakukan kewajiban dulu. Kewajiban kita beribadah kepada Allah. Hak kita sudah Allah jamin. Oh, Dia akan menjamin rezeki kita. Hanya kita ikhtiar saja sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Abdullah Al-Haddad dalam syairnya, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ibtihali fadu'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Sebenarnya Allah tak ada perlu tak tahu Allah. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, apa yang aku hendaknya Allah tahu. Tanpa kita sebut pun Allah sudah tahu. Karena Dia yang menggerakkan hati kita. Fadu'ai wabbtihali, doaku, kesungguhanku ini, syahidun li, sebagai bukti, biftiqari, aku fakir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku memerlukan Allah. Aku tak dapat berpisah dari Allah. Itu yang kenapa kita berdoa, berikhtiar, beribadah, karena kita semuanya fakir ilallah. Antumul fuqara'i ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Inilah yang dapat disampaikan pada subuh hari yang penuh dengan berkah ini. InsyaAllah kita akan sambung kajiannya pada minggu yang akan datang. Biiznillah ta'ala, amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita bermunajat dengan munajatnya Sayyidatina Fatimah Zahra Al-Batul. Semoga hajat-hajat kita dunia akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya awwal al-awwalin, ya akhir al-akhirin, ya dhal quwwatil matin, wa ya rahim al-masakin, wa ya arham al-rahimin. Ya awwal al-awwalin, ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. نصر من الله وفتح قريب والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikianlah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.